Di balik senyumnya, kakak iparku menyimpan rahasia yang mengubah hidupku. Aku selalu mengira kakak iparku adalah wanita paling sempurna di keluarga kami. Lembut, perhatian, dan selalu tersenyum. Tapi malam itu, saat aku tanpa sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat, aku sadar, senyumnya selama ini hanyalah topeng. Dan sejak saat itu, hidupku tak pernah sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dimanapun kalian berada. Aku dari Jakarta, dan hari ini aku ingin berbagi kisah nyata yang sampai sekarang masih membekas di hatiku. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak cerita menyentuh seperti ini bisa kalian nikmati. Hati Merah 2. Sejak hari pertama kakakku membawa Rina ke rumah, suasana terasa berbeda. Bukan sekadar karena ada anggota keluarga baru, tapi karena kehadirannya seperti membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Rina bukan tipe wanita yang langsung mencolok. Ia tidak banyak bicara, tidak juga berusaha menjadi pusat perhatian. Namun entah kenapa, setiap orang yang berada di dekatnya, selalu merasa nyaman. Senyumnya sederhana, tidak berlebihan, tapi hangat, seolah-olah ia benar-benar peduli. Aku masih ingat pertama kali ia menyapaku. "Kalau butuh apa-apa, bilang saja ya," katanya pelan, dengan suara lembut yang hampir seperti bisikan. Aku hanya mengangguk waktu itu. Tidak terlalu memikirkan apapun. Bagiku, dia hanya kakak ipar biasa. Namun hari demi hari, aku mulai menyadari sesuatu. Setiap pagi, sebelum siapapun bangun, Rina sudah lebih dulu terjaga. Suara piring dan sendok yang pelan dari dapur sering menjadi alarm alami di rumah kami. Saat aku keluar kamar dengan mata masih setengah tertutup, ia sudah berdiri di sana, mengenakan pakaian sederhana, rambutnya terikat rapi, dengan aroma masakan yang mengisi ruangan. "Udah bangun? Sarapan dulu ya," selalu itu yang ia katakan. Tidak pernah berubah. Tidak pernah terlewat. Kadang aku bertanya dalam hati, apa tidak capek melakukan hal yang sama setiap hari? Tapi dari wajahnya, tidak pernah terlihat keluhan. Bukan hanya itu, Rina selalu memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan tidak pernah aku sadari. Suatu hari aku pulang dengan wajah lelah setelah seharian beraktivitas. Tanpa aku bercerita apapun, ia datang membawa segelas teh hangat. "Kamu kelihatan capek, istirahat ya," ucapnya sambil tersenyum. Aku terdiam. Bagaimana dia bisa tahu? Sejak saat itu, aku mulai melihatnya berbeda. Bukan sekadar kakak ipar, tapi seseorang yang benar-benar peduli. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Beberapa kali, aku melihatnya sendirian. Duduk diam, tanpa ekspresi. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sedang melihat masa lalu yang tidak bisa ia lepaskan. Saat aku mendekat, ia langsung tersenyum lagi. Cepat. Seolah-olah tidak ingin aku melihat sisi itu. Dan itu membuatku bingung. Apakah aku hanya salah lihat? Atau memang ada sesuatu yang ia sembunyikan? Hari-hari terus berjalan. Rina tetap menjadi sosok yang sama di mata semua orang. Istri yang baik. Menantu yang perhatian. Kakak ipar yang sempurna. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang bertanya. Semua orang melihat senyumnya. Dan percaya bahwa ia benar-benar bahagia. Kecuali aku. Karena semakin lama aku memperhatikan, semakin jelas terasa. Senyum itu tidak sepenuhnya berasal dari hati. Dan aku tidak tahu bahwa rasa penasaran itu akan membawaku pada sebuah rahasia yang mengubah hidupku selamanya. Langit gelap sejak sore. Awan menggantung berat, seolah menahan sesuatu yang besar. Dan benar saja, hujan turun tanpa peringatan. Awalnya hanya rintik kecil. Namun dalam hitungan menit, berubah menjadi deras. Suara air menghantam atap rumah terdengar jelas, memenuhi setiap sudut yang biasanya tenang. Aku duduk di kamar, mencoba tidur lebih awal. Tapi entah kenapa, perasaanku tidak nyaman.
Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk. Bukan juga karena suara keras. Tapi karena suasana yang terlalu sunyi. Aneh. Padahal hujan masih turun deras. Seharusnya suara itu cukup untuk membuat malam terasa hidup. Namun yang kurasakan justru sebaliknya. Sunyi yang tidak wajar. Aku membuka mata perlahan. Kamar gelap. Hanya cahaya samar dari luar jendela yang masuk. Dan saat itu, aku sadar satu hal. Lampu mati. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin listriknya padam, pikirku. Perlahan aku bangkit dari tempat tidur. Langkah kakiku terasa berat, entah kenapa. Saat membuka pintu kamar, udara dingin langsung menyambut. Rumah terasa berbeda. Lebih gelap. Lebih sunyi. Aku berjalan menuju dapur, berniat mengambil air minum. Namun, saat melewati ruang tamu, aku berhenti. Ada cahaya. Kecil. Samar. Tapi cukup jelas untuk terlihat di tengah kegelapan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Siapa yang belum tidur? Perlahan, aku melangkah mendekat. Berusaha tidak menimbulkan suara. Dan disitulah, aku melihatnya. Rina. Duduk sendirian di sofa. Dengan sebuah lilin kecil di atas meja. Cahaya kuning redup itu menerangi wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya tanpa senyum. Tangannya memegang sesuatu. Sebuah foto. Ia menatapnya, lama. Sangat lama, seolah dunia di sekitarnya berhenti. Dan kemudian, air matanya jatuh. Perlahan. Tanpa suara. Tanpa isakan. Itu bukan tangisan biasa. Itu, seperti luka yang sudah terlalu lama dipendam. Aku membeku di tempat. Tidak tahu harus mendekat atau pergi. Hujan di luar semakin deras. Suara petir sesekali menyambar, menerangi ruangan dalam kilatan singkat. Dalam satu kilatan itu, aku melihat lebih jelas. Foto di tangannya. Tapi aku tidak bisa melihat detailnya. Hanya siluet beberapa orang. Namun yang membuatku merinding, bukan foto itu, melainkan ekspresinya. Itu bukan sekadar sedih. Itu, kehilangan. Kehilangan yang dalam. Tiba-tiba, Rina mengangkat wajahnya. Aku langsung mundur sedikit, jantungku hampir berhenti. Apakah dia melihatku? Beberapa detik terasa sangat lama. Namun ia hanya menatap kosong ke depan. Seolah pikirannya jauh di tempat lain. Lalu, perlahan, ia menghapus air matanya. Menarik napas panjang. Dan, tersenyum. Ya, tersenyum. Senyum yang sama seperti biasanya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Kenapa ia menangis sendirian di tengah malam? Dan kenapa ia langsung berubah saat harus kembali tersenyum? Malam itu, aku kembali ke kamar tanpa suara. Tapi aku tidak bisa tidur. Bayangan itu terus terulang di pikiranku. Dan sejak saat itu, rasa penasaranku berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar ingin tahu, tapi ingin mengungkap kebenaran. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan Rina yang menangis di ruang tamu terus terulang seperti potongan film yang tidak bisa dihentikan. Senyumnya di siang hari kini terasa berbeda. Bukan lagi menenangkan, tapi menyimpan sesuatu. Pagi itu, semuanya terlihat normal. Rina kembali seperti biasa. Memasak di dapur. Menyapa dengan senyum lembutnya. Seolah malam itu tidak pernah terjadi. Udah bangun?
Jangan lupa sarapannya, katanya. Aku hanya mengangguk. Namun kali ini, aku memperhatikannya lebih dalam. Gerakannya, ekspresinya, matanya. Dan disitulah aku menyadari. Senyumnya tetap sama. Tapi matanya, tidak. Hari itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Kakakku pergi bekerja lebih awal. Dan Rina, keluar sebentar, katanya ingin membeli sesuatu. Aku sendirian. Dan entah kenapa, rasa penasaran itu kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Aku mencoba menahannya. Berulang kali berkata dalam hati, ini bukan urusanku. Tapi langkah kakiku justru membawaku ke ruang tamu. Mataku langsung tertuju ke meja kecil di dekat sofa. Tempat di mana aku melihatnya duduk malam itu. Laci kecil di bawah meja sedikit terbuka. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku tahu, aku tidak seharusnya melakukan ini. Tapi tanganku tetap bergerak. Perlahan, aku membuka laci itu. Dan di dalamnya, aku melihat foto itu. Tanganku sedikit bergetar saat mengambilnya. Perlahan, aku membaliknya. Dan saat itu, dunia seolah berhenti. Di foto itu, Rina tersenyum, tapi berbeda. Lebih lepas. Lebih bahagia. Seperti seseorang yang tidak menyimpan beban apapun. Di sampingnya, seorang pria. Tampan. Terlihat hangat. Tangannya merangkul Rina dengan penuh kedekatan. Dan di depan mereka, seorang anak kecil. Tertawa. Memegang tangan Rina. Seperti keluarga. Napas aku tertahan. Itu bukan kakakku. Aku yakin. 100% yakin. Aku menatap foto itu lebih lama, mencoba mencari penjelasan. Tapi yang kutemukan justru semakin banyak pertanyaan. Siapa pria itu? Siapa anak kecil itu? Dan kenapa? Rina menyimpannya diam-diam. Tanganku mulai dingin. Perasaanku campur aduk. Antara takut, penasaran, dan tidak siap dengan kemungkinan yang ada. Apakah selama ini ada sesuatu yang tidak kami ketahui? Apakah kakakku tahu tentang ini? Atau ini adalah rahasia yang hanya disimpan oleh Rina sendiri? Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Aku tersentak. Jantungku hampir melonjak keluar. Rina sudah kembali. Dengan panik, aku segera memasukkan kembali foto itu ke dalam laci. Menutupnya seperti semula. Langkah kakinya terdengar mendekat. Aku berdiri kaku di ruang tamu. Dan saat ia muncul, seperti biasa, ia tersenyum. Sendirian aja, tanyanya pelan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak benar-benar mengenalnya. Dan di dalam hati, aku tahu satu hal. Rahasia itu bukan sesuatu yang kecil. Dan aku sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Sejak aku menemukan foto itu, tidak ada lagi yang terasa sama. Setiap kali melihat Rina, yang kulihat bukan lagi hanya sosok kakak ipar yang lembut. Tapi, seseorang dengan rahasia besar yang belum terungkap. Dan itu, membuat jarak di antara kami terasa aneh. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku mencoba bersikap normal. Makan bersama, berbicara seperti biasa, bahkan sesekali tertawa. Tapi di dalam kepalaku, pertanyaan itu terus berputar. Foto itu, pria itu, anak kecil itu, dan air mata Rina di malam hari. Aku tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu. Sampai akhirnya, suatu sore, kesempatan itu datang. Rumah kembali sepi. Hanya aku dan Rina. Ia sedang duduk di ruang tamu, melipat pakaian dengan tenang. Seperti biasa, wajahnya damai. Tapi kali ini, aku tidak bisa menahan diri lagi. Langkahku terasa berat saat mendekat. Rina, panggilku pelan.
Ia mengangkat wajahnya. Tersenyum. Iya. Senyum itu, lagi-lagi membuatku ragu. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku, nemu sesuatu, kataku. Senyumnya perlahan memudar. Untuk pertama kalinya, aku melihat perubahan di wajahnya sebelum ia sempat menyembunyikannya. Di laci, ruang tamu. Hening. Beberapa detik terasa sangat lama. Tangannya berhenti bergerak. Dan tanpa aku perlu menjelaskan lebih jauh, ia sudah tahu. Ia menunduk. Tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat napasnya berubah, lebih berat. Dan kemudian, air mata itu kembali jatuh. Perlahan, tanpa suara. Sama seperti malam itu. Itu, keluargaku. Suaranya pelan. Hampir seperti bisikan. Dadaku terasa sesak. Apa maksudnya? Tanyaku, suara ikut melemah. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Dan kali ini, tidak ada senyum sama sekali. Hanya luka. Sebelum aku kenal kakakmu, aku sudah menikah. Kalimat itu, langsung menghantam pikiranku. Aku terdiam. Seolah semua potongan mulai tersambung, tapi belum sepenuhnya jelas. Dan anak itu, anakku. Jantungku berdegup kencang. Rina menutup matanya sejenak. Seolah mencoba mengumpulkan kekuatan. Kami bahagia, katanya pelan. Sangat bahagia. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi hanya sebentar. Karena setelah itu, wajahnya kembali runtuh. Sampai malam itu. Kecelakaan. Satu kata itu, cukup untuk membuat suasana berubah total. Mereka pergi di malam yang sama. Suaranya bergetar. Air matanya jatuh lebih deras sekarang. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Sejak saat itu, hidupku berhenti. Aku menunduk. Sekarang semuanya masuk akal. Tatapan kosong itu. Tangisan diam-diam itu. Dan senyum yang terasa dipaksakan itu. Semua bukan kebetulan. Aku mencoba bangkit, lanjutnya. Pelan-pelan. Sampai akhirnya aku ketemu kakakmu. Ia tersenyum kecil. Dia orang baik. Terlalu baik. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. Aku tidak pernah bohong, tapi aku juga tidak pernah benar-benar cerita. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dirinya yang sebenarnya. Rapuh. Terluka. Tapi, tetap berusaha kuat. Aku cuma, tidak mau semua orang melihatku sebagai orang yang kasihan. Kalimat itu, menutup semuanya. Aku menarik napas dalam. Dan di dalam hatiku, hanya ada satu perasaan. Bukan curiga lagi. Bukan takut. Tapi, rasa hormat. Dan saat itu aku sadar. Senyum Rina, bukan kebohongan. Tapi, cara dia bertahan hidup. Setelah hari itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Bukan karena ada sesuatu yang berubah secara nyata. Tapi karena sekarang, aku melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Rina masih tetap Rina. Masih memasak setiap pagi. Masih tersenyum seperti biasa. Masih berbicara dengan lembut. Namun kali ini, aku tahu, semua itu bukan sekadar kebiasaan. Itu, perjuangan. Pagi itu, aku duduk di meja makan seperti biasa. Rina meletakkan sarapan di depanku. Nih, jangan sampai dingin, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya melihat senyumnya. Aku melihat rasa sakit yang tersembunyi di baliknya. Bukan lagi misteri, tapi luka yang nyata. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah. Tanpa banyak bicara, aku mulai lebih sering berada di dekatnya. Kadang hanya duduk di ruang tamu. Kadang membantu hal-hal kecil di dapur. Kadang, hanya menemani tanpa kata. Dan anehnya,
diam itu justru terasa cukup. Suatu sore, hujan kembali turun. Tidak sederas malam itu, tapi cukup untuk membawa suasana yang sama. Rina duduk di dekat jendela, menatap keluar. Aku berdiri di belakangnya beberapa detik, lalu pelan-pelan duduk di sampingnya. Kami tidak langsung bicara. Hanya suara hujan yang menemani. Aku dulu, takut hujan, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Ia tersenyum kecil. Tapi kali ini, jujur. Karena malam itu, juga hujan. Dadaku terasa berat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi mungkin, ia tidak butuh jawaban. Ia hanya butuh didengar. Sekarang, aku nggak takut lagi, lanjutnya. Karena aku sadar, aku nggak bisa terus lari dari kenangan. Ia menatap keluar jendela. Tapi, bukan berarti sakitnya hilang. Kalimat itu, sederhana. Tapi terasa sangat dalam. Aku menarik napas pelan. Capek ya, kataku tanpa sadar. Rina sedikit terkejut. Lalu, tersenyum. Senyum yang berbeda. Bukan senyum yang harus ada, tapi senyum karena merasa dimengerti. Iya, jawabnya pelan. Capek banget. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Rina tidak berusaha terlihat kuat. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Rapuh, jujur, dan manusiawi. Hari demi hari, hubungan kami berubah. Bukan menjadi sesuatu yang aneh, tapi menjadi lebih dalam. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sosok sempurna. Aku melihatnya sebagai seseorang yang bertahan. Dan itu, jauh lebih berarti. Suatu malam, sebelum aku masuk kamar, Rina memanggilku. Terima kasih ya. Aku menoleh. Buat apa? Ia tersenyum. Karena kamu nggak melihat aku sebagai orang yang kuat terus. Aku terdiam. Kadang, lanjutnya pelan, aku cuma pengen dianggap biasa. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, membuat dadaku sesak. Malam itu, aku masuk kamar dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi penuh pertanyaan. Bukan lagi penuh rasa penasaran. Tapi, penuh pemahaman. Dan aku akhirnya mengerti satu hal. Senyum Rina adalah senyum yang paling berat. Karena di baliknya, ada luka yang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi ia tetap memilih untuk tersenyum. Setelah semua yang terjadi, hidupku tidak lagi sama. Bukan karena sesuatu yang terlihat besar dari luar, tapi karena cara pandangku terhadap manusia berubah sepenuhnya. Aku mulai memperhatikan orang-orang di sekitarku dengan cara yang berbeda. Senyum bukan lagi sekadar tanda bahagia, tapi bisa jadi cara seseorang bertahan. Diam bukan berarti tidak punya cerita, tapi mungkin terlalu banyak yang disimpan. Dan Rina adalah bukti nyata dari semua itu. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Rina tetap dengan rutinitasnya. Memasak, merapikan rumah, menyambut kakakku dengan senyum hangat setiap sore. Dan kali ini, aku tidak lagi bertanya, kenapa? Aku hanya memahami. Namun yang paling berubah adalah diriku. Aku jadi lebih banyak diam. Lebih banyak mendengar. Dan lebih berhati-hati dalam menilai seseorang. Karena aku tahu sekarang, setiap orang punya luka yang tidak terlihat. Suatu malam, aku kembali melihat Rina duduk di ruang tamu. Sama seperti malam itu. Dengan cahaya lampu redup. Dan suasana yang sunyi. Tapi kali ini, aku tidak hanya melihat dari jauh. Aku mendekat. Ia menoleh. Dan tersenyum. Senyum yang sama, tapi sekarang terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Aku duduk di sampingnya. Tanpa banyak bicara. Kadang, aku masih kangen, katanya pelan. Aku mengangguk. Wajar, jawabku singkat.
Ia tersenyum. Bukan senyum yang menutupi luka, tapi senyum yang menerima luka itu sebagai bagian dari hidupnya. Dan disitulah, aku benar-benar mengerti bahwa sembuh bukan berarti melupakan, tapi belajar hidup berdampingan dengan rasa sakit itu. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai melihat dunia dengan cara yang lebih dalam, lebih pelan, lebih manusiawi. Karena aku tahu, di balik setiap senyum, bisa saja ada cerita yang tidak pernah kita dengar. Dan Rina, ia tidak pernah berubah menjadi lebih kuat. Ia hanya belajar untuk tetap berjalan, meski hatinya pernah hancur. Dan kisah ini bukan tentang rahasia, bukan tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana seseorang bisa tetap baik, meskipun pernah kehilangan segalanya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kamu pernah merasa harus terlihat kuat di depan orang lain, ingat satu hal. Kamu tidak harus selalu tersenyum. Dan kamu tidak sendirian. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita menyentuh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.